Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ruang Sisi, ketemu lagi nih bareng aku Farhan di podcast Ruang Sisi 10. Pada kali ini aku nggak sendirian nih, karena aku akan ditemani oleh Kak Divan Kemal Akbar, selaku mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia tahun 2022. Halo Kak, apa kabar nih Halo Kak? Farhan, Alhamdulillah sehat-sehat aja. Farhan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik nih Kak. Ini mungkin aku mau nanya nih, ini Kakak panggilannya Kak Divan, Kak Kemal, Kak Akbar atau Kak DKA nih kepanjangan kependekannya nih. Kak Divan aja boleh. Oke, siap Kak Divan. Nah, pada podcast kali ini nih kita akan mengulik nih kehidupan dari seorang Kak Divan nih yang merupakan seorang mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia tahun 2020 nih. Serem nggak tuh membahas kehidupan gitu. Tapi tenang aja, kita kehidupannya ini seputar dari mahasiswa berprestasinya itu aja, guys. Jadi eh, di podcast kali ini gitu. Nah, oh ya nih satu peraturan yang harus dilakukan di dalam podcast kali ini nih. Dan mungkin berbeda nih dari podcast sebelumnya, yaitu kalau ditanya nih Kak, kalau ditanya nggak boleh jawab kamu nanya gitu, kamu bertanya-tanya gitu. Join live aku ya, wow. Ya, ini nggak boleh Kak. Itu nanti bakal dapat apa ya, sanksi gitu kan, peraturan KUHP gitu. Cukup Dilan Cemek aja kan yang kamu nanya gitu. Oke Kak, jadi nggak boleh tuh kayak kamu nanya gitu. Oke, kita langsung aja nih masuk ke dalam personal question dari Kak Divan ini sendiri ini. Mungkin dari Kak Divan boleh nih perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Mungkin tadi kan aku udah perkenalkan diri secara general kan. Nah, mungkin Kakak bisa perkenalan diri secara detail. Mungkin dari jurusan, kemudian program studi, kemudian angkatan, ataupun dari asal daerah gimana. Boleh Kak Divan? Oke, terima kasih Farhan. Salam kenal semuanya. Nama fullnya tadi sudah disebut ya, Divan Kemal Akbar, bisa dipanggil Divan. Saya jurusannya Teknik Mesin, angkatan 2019. Kalau asal, kalau ibu dari Padang, bapak dari Jawa, tapi kecil saya ada di Purwokerto. Oke. Ini eh, jurusannya jurusan teknik ya, yang selalu pagi nggak sih Kak? Kayak pagi teknik gitu kan. Dengan Waduh. andalannya pagi teknik gitu, nggak pernah tidur mungkin karena pagi terus nih. Oke, nah mungkin sekarang kesibukannya apa aja nih Kak? Kalau sekarang saya masuk semester 7, udah mengambil skripsi. Jadi targetnya adalah coba mengambil sidang ya, sidang di akhir tahun ini. Selain itu karena juga berhalangan pas semester 5 exchange kan. Jadi semester 7 ini juga harus mengambil mata kuliah yang tertinggal sekaligus mengambil skripsi. Ya, kesibukannya mungkin fokus ke perkuliahan ya sampai selesai. Oke, nah ini awal-awal udah pada tahu nih achievement dari Kak Divan udah sangat amazing banget kan gitu. Nah mungkin sebelum masuk lebih jauh nih, mungkin dari kakak sendiri nih sebagai mahasiswa Universitas Indonesia sampai saat ini ada nggak sih kayak kesan-kesannya gitu sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia dan mungkin pengalaman apa aja nih yang sudah kakak lalui sampai saat ini? Wah, kalau kesan banyak ya, tapi yang paling berkesan itu teman-teman ya, yang saya temui ketika saya berkuliah di sini, mulai dari teman ranah departemen, teman ranah fakultas, sampai bahkan fakultas lainnya gitu. Karena mereka semua itu adalah bagian-bagian dari apa yang saya dapatkan ya, maksudnya sebuah inspirasi-inspirasi gitu ya. Nah, jadi dari misal fakultas yang ranah sosum, saya mendapatkan banyak banget inspirasi mengenai pemberdayaan masyarakat. Kalau dari kesehatan, mendapatkan inspirasi bagaimana teknologi bisa membantu dalam keilmuan kesehatan gitu, yang juga membantu pengalaman-pengalaman di kuliah. Contoh, lomba. Terus selain lomba ada juga aktivitas kayak kegiatan outgoing, apa namanya, research outreach, outreach, society outreach, seperti volunteer ataupun pemberdayaan masyarakat. Oke, banyak banget nih kayaknya pengalamannya nih selama berkuliah dan pastinya dari pengalaman tersebut bisa kakak jadikan ajang ya
mengembangkan diri pastinya ya Kak. Pasti Ah, betul. nah, namanya juga nih mahasiswa berprestasi gitu. Mungkin di belakangnya itu ada titel berprestasi gitu. Nah, mungkin spill-spill sejauh ini kayak prestasi atau pengalaman yang mungkin paling membanggakan selama kuliah itu apa Kak? Wah, ini berat ya. Kalau pengalaman yang paling membanggakan mungkin belum tercapai karena mungkin pengennya itu skripsinya. Targetnya itu skripsinya pengen diimplementasikan untuk mendirikan desa gitu ya. Biar mereka itu mandiri terhadap energinya energi terbarukan. Tapi itu belum ya. Tapi kalau mungkin bicara yang sudah, mungkin dalam aspek di mana saya berkontribusi kembali memberikan sesuatu ke masyarakat. Karena di situ ada dampaknya. Ketika saya menjabat menjadi Sekretari Jenderal Indonesia Model United Nations, kami timnya saya berhasil eh, melakukan apa namanya kontribusi balik kepada dengan Sea Soldier yaitu non-governmental organization menanam mangrove dan membalikan juga ke Save the Children. Pokoknya kami partnership ya dan juga berdonasi dan melakukan apa timbal balik lah ke NGO-NGO tersebut. Oke, sangat amazing banget kan. Terus mungkin nih Kak, ke depannya kira-kira apa sih kayak harapan dan cita-cita yang akan Kakak lakukan gitu untuk seorang yang kayak sudah berprestasi, punya banyak pengalaman yang bahkan sampai tingkat internasional, terus kayak tadi disebutin pengalaman-pengalamannya sebagai tadi sekretaris jenderal ya Kak. Betul. Iya, itu goal atau impian selanjutnya tuh yang ingin Kakak capai itu apa? Kalau tadi juga sudah saya singgung ya, ini mengenai skripsi. Saya ingin banget skripsinya itu diimplementasi karena sekarang juga sudah mulai tahapan manufaktur. Kami sudah melakukan survei di manakah lokasi yang cocok untuk diimplementasi. Intinya targetnya adalah bagaimana saya dan rekan-rekan yang juga ikut bisa membuat wind turbine atau kincir angin yang terintegrasi dengan panel surya. Jadi langsung nih all in one dan ini efisien, low cost yang bisa diimplementasikan untuk desa-desa yang belum mendapatkan energi untuk entah mereka gunakan sebagai ketahanan pangan karena kan kayak ketahanan pangan butuh kulkas ya biar awet, biar tahan lama makanannya gitu. Ya, jadinya mereka mendapatkan kualitas hidup yang lebih gitu ya daripada status quo-nya. Itu sih harapan terdekat. Oke, oke. Nah, mungkin dari kakak sendiri nih, setelah hasil dari penelitian tersebut sudah selesai nih, apa yang akan kakak lakukan terhadap penelitian tersebut nih, Kak? Mungkin akan di skala ya, bukan mungkin lagi ya, karena sekarang sudah juga menyiapkan, ada nih namanya Inner Indonesia, itu sebuah startup lagi berdiri, sudah melakukan legalisasi, itu pendaftaran ke PT, perusahaan terbuka, dan juga sudah mengontak berbagai partner dan mitra. Nah, ini yang nantinya dari penelitian skripsi ini akan dilanjutkan menjadi startup yang nantinya menjadi sentral ya, bahwa harapannya ya impiannya sentral buat energi terbarukan khususnya transisi dalam aspek transisi energi terbarukan perpindahan dari konvensional ke EBT. Oke, nah mungkin ini Kak, setelah melakukan penelitian, kemudian skripsi dan nanti lulus, nah mungkin apa sih rencana kakak ke depan gitu? Apa mau lanjut ke S2 atau mau fokus mengembangkan penelitian yang kakak lakukan atau bagaimana Kak? Ada dua yang pengembangan penelitian tadi dijadiin yang itu startup ingin juga dilanjutkan. Yang kedua itu melanjutkan S2 sudah ada target ya ya di bidang kincir angin gitu ya karena ada ketertarikan di sana ke energi terbarukan karena sebenarnya potensi angin di Indonesia tinggi cuman sayang saja di Indonesia itu belum ada apa namanya jurusan yang khusus untuk mempelajari energi terbarukan jadi yang kedua ini targetnya kuliah di luar. Oke, kira-kira udah punya target belum Kak di universitas mana nih? Ada sih target
salah satunya di Delft. Oh wow, oke. Semoga apa yang kakak cita-citakan dan harapkan semoga bisa terwujud semua ya kak. Amin. Amin, makasih. Oke, nah mungkin setelah kita mengulik personal question dari Kak Diva nih, kita um, akan masuk ke dalam specialized question nih, yaitu mengenai dari Mapres itu sendiri. Nah, mungkin dari kakak sendiri nih bisa nih kayak perkenalkan Mapres secara singkat atau description Mapres itu apa, ataupun perkenalkan Mapres seperti itu kak. Coba kak. Wah, Mapres ini berat ya definisinya, maksudnya sangat luas. Karena semua orang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Tapi kalau secara umum, secara general sekali, yang juga saya kutip dari Kemendikbud, mahasiswa berprestasi yang mereka ingin cari itu mahasiswa yang memiliki prestasi yang bagus, baik dalam akademis maupun luar akademis, ekstrakurikular misalnya, kokurikular, ataupun kurikularnya. Dan juga memiliki kepribadian yang baik. Kurang lebih itu. Oke. Eh, tapi misalnya nih Kak, ada seorang mahasiswa yang mau jadi ikut mahasiswa berprestasi, tapi prestasinya tuh kayak kurang gitu Kak. Itu dari Kakak sendiri bagaimana Kak pendapatnya? Apakah ada kemungkinan untuk bisa menang atau tidak itu Kak? Mungkin coba kita verifikasi dulu ya, klarifikasi dulu ya. Maksudnya dengan prestasi ini itu apa gitu kan. Karena sesimpel Anda mungkin memiliki apa namanya posisi mungkin di organisasi, Anda sebagai apa PJ atau sebagai BPH, BP, terus Anda aktif di organisasi, bahkan sampai keluar badan kampus, sampai masuk-masuk ke perusahaan-perusahaan mungkin ya, atau mungkin Anda sukanya tadi pemberdayaan masyarakat, Anda suka ikut volunteer, itu juga prestasi yang dilihat oleh Kemdikbud. Dan poinnya itu juga sama tingginya dengan kompetisi, kompetisi internasional contohnya. Nah, itu ada kesetaraan gitu ya antara aspek yang berbeda tersebut. Maka dari itu yang tadi saya sebutkan, definisi Mapres sangat luas karena semua orang bisa jadi Mapres. Walaupun Anda tidak punya kejuaraan, tapi Anda bagus dalam sisi sosial, dalam sisi organisasi, Anda pemimpin, ataupun Anda tadi suka banget membantu, membalik semuanya ke masyarakat, Anda bisa jadi Mapres. Oke, jadi prestasi kata prestasi di sini tuh nggak selalu dalam segi lomba ya Kak. Mungkin dalam prestasi-prestasi yang lain yang non lomba seperti itu ya Kak. Betul. Oke, mungkin selanjutnya nih dari kakak sendiri nih, bagaimana sih bisa sampai ikut Mapres ini? Kayak alasan yang mendasari kakak untuk ikut Mapres ini tuh apa sih kak? Saya ikut Mapres sejak tingkat kedua, berarti 2021. Ketika tingkat kedua itu saya mencoba karena kebetulan kebanyakan dari teman saya itu angkatan 2018 gitu kan. Terus melihat mereka pada daftar, terus mereka juga menyarankan daftarkan. Ya sudah, saya ikut. Pada saat itu saya tidak memiliki target yang khusus, tapi saya sudah mempunyai ide, yaitu idenya tentang kulkas hemat energi untuk ketahanan pangan di Indonesia. Nah, jadi karena ada ide tersebut, saya jadikanlah Mapres ini untuk validasi. Apakah ide ini worth it untuk dilanjutkan apa tidak? Alhamdulillah dapat juara tiga di Fakultas Teknik. Nah, ini itu menjadi trigger ya bagi saya. Dengan kekurangan saya, tahu aja lah ya tingkat dua itu masih sangat minimal ya. Bahkan secara prestasi kalah jauh gitu sama kakak tingkat gitu kan. Yang di sini maksudnya adalah berarti saya dapat menyimpulkan bahwa emang Kemendikbud ataupun secara fakultas aja gitu ya. Mereka emang mencari orang anak mahasiswa-mahasiswa yang di sana ada dapat melakukan potensi dampak gitu ya, memberikan dampak kayak dari gagasan kreatifnya itu. Nah, itu yang membuat saya termotivasi mengikuti Mapres pada tahun 2022 ini. Memiliki setelah mendapatkan pengalaman lebih dari tadi society outreach, mendapatkan inspirasi di bidang energi terbarukan. Nah, itulah saya dorong. Saya coba benar-benar apa namanya ya, niatin, saya kuatin semua secara struktur dan substantif dan tujuan tujuan akhirnya bukan untuk menang Mapres,
tapi untuk mendorong ide ini agar terdengar oleh banyak orang. Oke. Nah, mungkin sedikit intermezzo nih Kak. Mungkin kayak eh, ketika seleksi Mapres, saingan Kakak gimana tuh Kak? Mungkin eh, merupakan mahasiswa tingkat akhir ataupun mahasiswa yang lebih senior dari Kakak, kemudian mahasiswa yang lebih banyak prestasi dari Kakak, dan bagaimana sih cara Kakak untuk meyakinkan diri Kakak untuk bisa membuktikan kepada mereka mereka yang merupakan sebagai apa ya, sebagai peserta Mapres itu sendiri, kalau misalnya ya aku bisa gitu, Kak Divan bisa gitu, itu bagaimana Kak? Saya melihat mereka bukan sebagai kompetitor, tapi sebagai teman gitu ya. Artinya sebagai tempat inspirasi, sebagai juga tempat mentor gitu kan, karena yang lebih tua gitu. Ya, saya belajar dari mereka pada tahun pertama, maksudnya tahun 2021, tingkat kedua itu pertama kali ikut Mapres, saya jadikanlah itu pembelajaran. Ya, berkomunikasi dengan mereka, tanya-tanya gitu kan, mereka bagaimana setahun tingkat ketiganya gitu, rencana belajar mereka dan segala macam. Jadilah itu apa ya? Bukan untuk kita menutup diri kita, meninggikan ego ya, tapi justru kita cairlah gitu, buatlah jembatan gitu kan, kita ngobrol jadinya, kita diskusi gitu. Nah itu yang membuka wawasan yang jadi buat kita, buat saya percaya diri juga nanti saya dapat ide, jadi percaya diri buat tahun ke depannya. Oke, jadi pemilihan Mapres kemarin dijadikan sebagai ajang untuk kakak mencari ilmu juga ya dari para mahasiswa-mahasiswa lain yang emang lebih senior ataupun yang lebih banyak prestasi seperti itu ya Kak. Betul. Oke, nah mungkin dari kakak sendiri nih, info pemilihan Mapres itu dari mana sih Kak? Dan mungkin persyaratan dari ikut mahasiswa berprestasi itu apa aja sih Kak? Kalau info, karena saya dari teknik mesin ya, itu ada di IMM, itu lembaga kemahasiswaan, Ikatan Mahasiswa Mesin. Jadi udah ada tuh persyaratannya di website kalau tidak salah di Instagram, udah dipost, udah dipublikasi. Persyaratannya kurang lebih ada 4, yaitu capaian unggulan, ya tadi prestasi-prestasi dan buktinya. Yang kedua itu gagasan kreatif, Anda punya ide, terus Anda tuangkan ke dalam bentuk tulisan, seperti karya ilmiah. Terus yang ketiga, bahasa Inggris, karena nanti bakal ada tes, uji, Anda disuruh speech bahasa Inggris dan juga menulis esai bahasa Inggris. Lalu yang terakhir itu secara mental ya, secara mental, rohani, jasmani itu sehat gitu ya. Kan nanti ada tes psikolog. Oke, nah mungkin tadi kakak berbicara tentang bahasa Inggris nih kak. Mungkin dari kakak sendiri nih, seberapa penting sih aspek bahasa Inggris itu sendiri dalam pemilihan eh, Mapres? Mungkin nanti banyak pendengar podcast yang mungkin bertanya-tanya nih, seberapa penting kayak bahasa Inggrisnya di dalam pemilihan Mapres itu sendiri. Kalau seberapa penting, berarti itu bisa dikuantifikasi ya, dari berapa banyak penilaian bahasa Inggris ini mempengaruhi penilaian akhir gitu kan. Nah, untuk guideline tersebut itu sangat dinamis, maksudnya berubah-ubah setiap tahun. Jadi tentu saja nanti teman-teman harus mempelajari guideline terbaru 2023. Pada zaman saya, bahasa Inggris itu tidak ada di guideline sebenarnya. Itu cuma sebagai tools untuk memvalidasi bahwa uh, apa ya, suatu kelayakan. Ya udah, ini salah satu parameter. Kalau dia bisa bahasa Inggris, oke, lanjut. Kalau tidak ya mungkin kurang ya, mungkin bukan menjadi suatu parameter untuk lolos gitu ya. Nah, jadi ini tentu harus diperhatikan gitu kan. Bisa jadi tahun depan itu udah masuk ke dalam penilaian akhir atau bahkan tidak sama sekali gitu. Oke, jadi tetap lihat informasi terbaru ya dari guideline pemilihan Mapres itu sendiri. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Kakak sendiri nih, persiapan yang dilakukan untuk ikut Mapres tuh bagaimana sih Kak perjuangan Kakak gitu dari awal sebagai calon Mapres gitu sampai Mapres utama UI itu Kak. Bagaimana Kak? Persiapan, ini saya cerita pada tahun ketiga ya, tingkat ketiga berarti 2022, karena 2021 persiapannya tidak begitu serius.
Jadi untuk persiapan yang tingkat 3 ini, saya sudah mulai merancang gagasan dari sejak 2021 akhir atau 2022 awal. Berarti itu 6 bulan sebelum Pilmapres tingkat UI. Dan itu juga berapa ya? 3 bulan berarti ya. 3 4 bulan sebelum fakultas gitu. Nah, di sana sudah mulai menulis, riset. Pertama-tama baca dulu apa aja sih metode-metode yang emang sudah dilakukan. Jadi bisa paham kita dapat menambahkan atau berkontribusi ke riset ini dari sisi mana gitu. Dengan metode baru. Dari metode baru sudah, kita validasi hasilnya dengan metode yang sudah ada. Oh, hasilnya konsisten nggak? Hasilnya serupa tidak sama metode yang sudah terverifikasi? Kalau misalnya serupa atau konsisten, berarti kan berhasil tuh metode barunya. Nah, itu yang menjadi itu butuh proses lama gitu kan. Harus baca-baca referensi jurnal, baca-baca artikel lain dan baca-baca riset-riset terdahulu gitu. Itu prosesnya tidak tidak sempit ya. Maksudnya itu memakan waktu berbulan-bulan. Nah, dari awal riset terus dikembangkan ke prototype. Prototype itu kurang lebih setelah departemen, habis itu dikembangkan ke manufaktur, benar-benar udah ada wujudnya gitu kan secara prototipe kecil gitu. Nah, di sana dikembangkan lagi sekarang ke manufaktur yang mau di skala besar, skala 1:1. Oke, perjuangannya lumayan ya Kak. Berat banget nih ya dalam mempersiapkan pemilihan Mapres ini sendiri. Nah, mungkin nih dari Kakak sendiri nih, bisa sebutin nggak sih kayak urutan seleksi Mapres itu apa aja Kak? Ini departemen fakultas atau UI atau semuanya? Oh, mungkin semuanya nih Kak, Wah, biar pada semuanya ya. tahu semua nih. Kalau departemen ini tentu kalian coba cari referensi departemen kalian kayak gimana ya, karena mungkin beda gitu kan. Kalau di mesin kami presentasi abstrak, jadi tidak harus gagasan kreatif seluruhnya, hanya abstraknya saja dan tanya jawab. Itu presentasinya sangat rileks ya. Kalau untuk capaiannya itu cuma submit capaian unggulan dan nanti mereka cek nilainya. Dan juga ada validasi lah ya, klarifikasi gitu. Klarifikasinya sesimpel kayak apa benar Anda mengikuti acara tersebut, mungkin mereka bakal meminta bukti gitu dan sebagainya. Kalau fakultas itu lebih berat. Gagasan kreatifnya sudah harus full, maksudnya udah harus dalam bentuk karya tulis ilmiah secara sempurna dan akan ada presentasi yang lebih berat lagi. Presentasinya itu ya kurang lebih sama kayak UI sebenarnya, ada tanya jawab dan kurang lebih 10 menit gitu kan. Nah, untuk fakultas, saya agak lupa-lupa, tapi ada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu impromptu speech. Artinya topiknya itu ditentukan hari itu juga, pas saat itu juga. Nah, ini disuruh speech 2 menit, dan kalau tidak salah, seingat saya tidak ada tanya jawab, jadi hanya speech saja, kalau saya ingat ya. Kemudian lanjut ke UI. UI ini ada 4, interview CU. Nah, interview di UI ini lebih berat lagi, bakal ditanya misalnya eh, apa yang Anda lakukan, kontribusinya, dan Anda harus mengetahui, misal, emang Anda komunikasi nggak dengan kompetitor-kompetitor lain gitu kan, atau Anda punya buktinya nggak gitu, misalnya kalau emang itu sebuah volunteer gitu kan, ada apa agreementnya mungkin, surat kerjanya kan, atau mungkin apalagi eh, bukti foto, bukti fisik, artefaknya, artefak piagam dan segala macam itu ditanya. Kemudian lanjut ke psikolog, tes psikolog ini, psikotes. Anda nanti disuruh gambar, Anda disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang itu berkaitan dengan pemahaman jati diri Anda itu siapa, Anda itu ingin jadi siapa, target Anda, visi Anda, misi Anda, dan kemudian nanti akan ada sharing session di mana Anda disuruh bercerita mengenai kisah Anda. Nah, kemudian lanjut ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kurang lebih sama seperti fakultas. Anda juga disuruh speech, ditentukan topiknya pada saat itu juga. Dan tapi di sini ada tanya jawab. Nanti kandidat-kandidat lain dapat bertanya dan Anda harus menjawabnya dalam hitungan detik. Jadi benar-benar impromptu dan seperti kayak diskusi gitu ya. Nah, itu full bahasa Inggris. Ditambah juga Anda harus menulis esai. Esai mendeskripsikan
mengenai, kalau tidak salah tahun saya itu mengenai grafik gitu, mendeskripsikan grafik ya seperti penulisan esai ilmiah gitulah ya. Dan yang terakhir gagasan kreatif. Ada presentasi kurang lebih sama, cuman ini waktunya lebih lama, 30 menit. 10 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Nah, kalau di gagasan kreatif ini banyakan pas saat di UI itu sudah banyak prototype. Prototype entah itu situs, entah itu sistemnya mereka kayak gimana, ataupun produk. Oke, ini mungkin bagi para pendengar podcast nih yang mau eh, eh, ikut pemilihan Mapres bisa nih tadi didengerin kayak urutan-urutan dari seleksi Mapres itu sendiri dan dapat eh, mempersiapkan diri lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih rasanya jadi Mapres UI ini khususnya bisa mengangkat lagi nih nama Fakultas Teknik nih setelah 29 tahun ya Kak. 29 tahun dan eh, bagaimana sih rasanya juga nih sebagai apa ya? Apa ya? Mahasiswa berprestasi yang mendapatkan penghargaan makalah dan presentasi terbaik di Mapres UI ini Kak. Bagaimana Kak? Tentu rasanya bersyukur ya, karena di sana ada apa namanya, teman-teman ya yang hadir hadir itu dalam membantu secara dukungan emosional gitu kan, emotional support, support system, dan bahkan ada yang membantu brainstorming bareng gitu kan. Saya stuck nih dalam suatu metode, misalnya saya stuck pada hasil terus saya coba konsultasiin gitu kan. Itu juga berkat teman-teman, teman-teman saya gitu. Jadi bersyukur karena artinya ada di sana di belakang saya itu banyak banget teman-teman saya yang emang bisa saya percayai gitu, yang juga telah membantu. Dan juga dari sisi IMM, dari sisi BMFT, dan dari sisi Fakultas Teknik gitu ya, dan Departemen Mesin itu juga sangat suportif gitu kan. Dari segala memadai fasilitas, entah itu untuk saya rekaman atau untuk saya persiapan diri gitu kan. Itu kurang lebih ya perasaannya. Syukur. Oke, oke. Nah, mungkin tadi kan udah cerita-cerita tentang pemilihan Mapres di skala UI kan, Kak. Nah, mungkin dari Kakak sendiri nih, setelah dari Mapres UI masuk ke dalam Mapres nasional kan. Nah, boleh nih, Kakak bisa ceritain pengalaman seleksi dari Mapres di tingkat nasional sampai bisa dapat penghargaan kehormatan untuk program sarjana. Ini gimana nih, Kak? Pengalaman di nasional itu sangat apa ya, meriah, bisa dibilang meriah karena perjuangannya panjang. Kalau tidak salah ada wilayah dulu, wilayah itu jatuh 1 atau 2 bulan setelah UI, kemudian nunggu lagi 1 atau 2 bulan setelah wilayah untuk sampai ke nasional. Banyak sekali apa namanya, eh, tahap-tahap kecilnya, dimulai dari saringan wilayah. Wilayah itu ada di Jakarta ya, wilayah 3, Dikti 3, itu kalau tidak salah di sekitar Jakarta, Jabodetabek. Nah, itu ada berapa tuh kemarin itu ya, ada puluhan lah, puluhan lebih gitu kan. Nah, itu deg-degan dulu gitu kan, wah ini eh, bersaing lagi. Terus masuk nasional, akhirnya dari sekian banyak apa ribuan dari LDT lain juga dipilihnya cuma 15 besar. 15 besar nanti yang tanding di nasional. Di nasional ini banyak, ada dari gagasan kreatif sama sama capaian unggulan, tapi yang uniknya itu mereka memiliki aspek-aspek kecil di selang-seling kita nunggu nih, di selang-seling kami nunggu presentasi GK, ada tugas aja. Misalnya tes wawasan kebangsaan, terus ada tes bakat, ada lagi tes apa lagi tuh, apakah Anda bisa apa tuh baca puisi lah, atau minat ya, tes minat gitu, bisa main instrumen atau apa gitu kan. Terus udah habis itu disuruh juga untuk merangkai persembahan gitu, persembahan untuk penutupan. Banyak sekali di sana tugas-tugas kecilnya ya yang harus dipenuhi gitu, selain dari penilaian utamanya. Jadi itu sangat draining banget secara energi. Eh, Kalau misalnya secara kategori ya, ini kan tadi ada juga penghargaan kehormatan ya.
Nah, kalau awarding ini, kategori-kategori ini tentu ada namanya apa klasifikasinya mereka sendiri ya. Nah, itu pas saya dapat feedback, itu katanya emang ada satu elemen, satu aspek yang diunggulkan gitu. Nah, jadi emang benar-benar kalau nanti misalnya teman-teman di sini ada yang memperjuangkan UI di tahun berikutnya 2023 ya. Nanti teman-teman bisa lah lebih detail lagi deh, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya biar lebih siap lagi gitu kan. Karena emang tidak cukup ya waktunya untuk dikupas semuanya dan di secara detail bagaimana dari rangkaian awal sampai akhirnya gitu. Kurang lebih gitu dulu. Oke, kira-kira pas seleksi tidurnya berapa jam nih Kak? Sehari. Waduh, pas seleksi karena saya ini di tidurnya itu di Wisma Makara karena pas itu acaranya ada di UI kan. Dan saya disuruh dari pihak UI untuk tidur di Makara, nggak boleh di kos gitu kan. Karena Sabtu Minggu kan tutup ya pagar Kutek, pagar Kel. Nah, jadi nggak bisa masuk. Nah, di Wisma Makara ini selain tadi tugas dan segala macam, ternyata ada masalah gitu. Entah itu listrik kamar saya putus-putus gitu. Wah, jadi sangat chaos deh. Kurang tidur. Astaga. Dan kira-kira nih Kak, selama seleksi Mapres nasional kemarin nih, kira-kira dari Kakak sendiri, saingan yang paling terberat tuh dari mana nih Kak? Kalau bisa di-spill-spill gitu nih Kak. Wah, saingan. Bagaimana ya kalau dari aku kan tadi ya, aku tidak melihat orang sebagai kompetitor ya, kan teman ya. Nah, jadilah mereka apa berteman lah dengan mereka gitu kan. Tapi walaupun dilihat juga, kita juga tidak tahu karena benar-benar penilaian itu tertutup. Jadi kita nggak bisa melihat mereka presentasi, mereka nggak bisa melihat kita presentasi. Begitu juga di aspek CU. Saya juga tidak bisa melihat dokumen-dokumen yang mereka submit. Mereka juga nggak bisa lihat dokumen yang saya submit. Jadi benar-benar pure dari interaksi saja. Dan interaksi pun kami tidak membahas Mapres. Kami malah membahas hal-hal yang lain, coping gitu kan, sama-sama coping. Sama-sama udah stres gitu pengen bahas yang lain malah jadinya bahas Genshin bahas apalah game dan segala macam gitu ya jadi ya susah juga untuk dilihat gitu ya secara substantifnya bagaimana siapa yang unggul dan siapa yang baik gitu kan. Oke. Yang terpenting adalah fokus ke diri kalian masing-masing tentunya. Betul ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Berdasarkan pengalaman Kakak nih, kira-kira poin penilaian untuk menjadi Mapres yang paling penting itu apa sih, Kak? Yang mungkin berperan besar terhadap penilaian. Berperan besar terhadap penilaian tentu di capaian unggulan sama gagasan kreatif ya karena kalau tidak salah mereka 60 eh, berapa ya 60-40 kalau tidak salah. Cuma saya lupa ya 60 yang mana dan 40 yang mana. Tapi di situ pun juga pastinya mereka lemparkan penilaian-penilaian lainnya, penilaian kecil untuk validasi gitulah ya. Seolah ya kalau tidak salah kemarin saya dengar, tapi nanti kalian bisa konfirmasi lagi dengan mencari sendiri ya. Gagasan kreatif bakal menjadi lebih besar poinnya untuk tahun depan. Kalau tidak salah ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan nih yang nantinya udah punya ide, jangan hanya berhenti pada penulisan, tapi sudah bikin prototipenya atau produknya, atau mungkin sistem kalian sudah bikin deh legalisasinya gitu kan. Dan nanti diajukan lagi tahap berikutnya mungkin bisa lebih dari hanya prototipe. Mungkin ketika teman-teman sudah tahu dari sekarang nih November, wah udah punya head start lebih gitu kan. Siapa tahu udah lebih jadi barang jadi gitu. Oke, oke. Nah, mungkin eh, selanjutnya nih, Kak. Kira-kira dari Kakak sendiri, apa sih benefit yang didapatkan saat mengikuti Mapres dan eh, apakah ada eksklusif benefitnya gitu dari kita mengikuti Mapres itu sendiri? Tentu yang menjadi benefitnya itu secara umum seperti kayak untuk growth sendiri ya, growth networking kan. Yang jadi eksklusifnya adalah berarti Anda ditemukan sama orang-orang yang juga memiliki visi yang kuat ya. Di sini ada teman-teman UI, ada berapa kemarin ya? 16 teman UI
itu mereka memiliki visi misi yang sangat kuat, yang dimana mereka memiliki keinginan untuk melawan ya, bertarung untuk yang apa yang mereka percayai, yang dapat menjadikan Indonesia ini menjadi hal yang lebih, menjadi negara yang lebih baik gitu kan. Dari situ sendiri itu sudah eksklusif benefit karena Anda mendapatkan exposure ke bagaimana orang di aspek yang berbeda dengan Anda itu bertarung lika-likunya. Dan siapa tahu itu menjadi juga Anda mendapatkan jawaban dari apa yang mungkin Anda tanyakan. Misalnya saya nih, teknik mesin. Emang kenapa sih apa namanya energi itu dibutuhkan banget di desa gitu kan? Jawabannya ada di kesehatan. Ternyata sektor pangan itu membutuhkan kulkas. Kulkas kan dari energi. Kulkasnya buat apa? Buat mereka menyetor pangan-pangan mereka agar mereka memiliki ketahanan pangan. Kenapa pangan penting? Ya biar tidak stunting, biar mereka sehat gitu kan. Itu ada hubungannya ternyata dengan kesehatan. Nah, siapa tahu juga dengan mengetahui itu Anda berdiskusi gitu kan. Anda bisa kolaborasi sama teman-teman yang Anda jumpai di situ. Itu mungkin eksklusifnya ya. Karena kalau misalnya kompetisi-kompetisi yang dalam ranah Anda, itu kan antara anak teknik dan anak teknik misalnya ya. Kalau kompetisi saya yang saya ikuti LKTI mungkin atau apa tuh kompetisi mekanik gitu kan. Nah, kalau ini kan dari berbagai aspek ya. Ekonomi ada, hukum ada, jadinya benar-benar kami bisa paham gitu kan. Kita bisa paham dengan pandangan lain gitu ya. Kayak gimana. Itu eksklusifnya. Selain itu mungkin Anda dapat ini ya, namanya tentu berinteraksi dengan dosen, dengan profesor-profesor yang menilai. Jadinya Anda punya koneksi nih, misalnya ada apa namanya, Anda mau minta bantuan konsultasi gitu kan, ataupun Anda bisa mengikuti mereka lagi riset apa, terus mungkin Anda punya proposal, Anda ajukan, Anda ingin kolaborasi gitu, Anda ingin ikut di riset mereka gitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu eksklusif benefitnya juga. Kalau selain itu, benefit-benefit lainnya mengikuti ya. Mungkin seperti kayak eh, jadinya Anda bisa sharing gitu kan. Kalau misalnya itu sebuah passion Anda juga untuk apa mengajarkan atau memberikan ilmu tumpahan ilmu lagi ke adik tingkat gitu kan, ke yang lebih muda. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu apa ya, suatu trademark kalau orang itu percaya untuk mengundang Anda menjadi sebuah narasumber misalnya gitu kan. Nah, itu bisa menjadi eksklusif benefit juga gitu. Oke, oke. Dari benefitnya mungkin membuat kita tertarik nih buat ikut Mapres. Tapi ya dalam mengikuti Mapres pasti perjuangannya nggak apa ya, nggak kecil juga, pasti perjuangan itu berat banget gitu kan. Nah, mungkin selanjutnya nih, dari kakak sendiri nih, ada nggak sih kayak pelajaran atau perubahan yang terjadi pada diri kakak nih saat mengikuti seleksi Mapres maupun saat kakak telah menjadi Mapres gitu kak? Pelajaran ya, pelajarannya banyak ya. Dari hal substantifnya, bagaimana tadi ya saya sudah cerita, eh, mempelajari bahwa satu satu masalah itu ternyata tidak dapat dipecahkan dengan satu solusi saja. Artinya harus multi approach, masalah-masalah yang lokal ya. Sesimpel kayak tadi kan, apa energi terbarukan gitu kan. Nah, terlepas dari hal itu, perubahan yang lain juga jadi bikin lebih termotivasi, bahwa ternyata emang apa namanya ada ya di di sana orang yang juga bertarung. Jadi kita juga semangat bertarung juga gitu kan dengan trigger diri kita sendiri. Nah, kalau selain itu jadi apa lebih eh, networking ya bahasa Inggrisnya itu networking gitu ya. Networkingnya itu di mana di sana mendapatkan apa namanya kayak apa habit baru gitu, bahwa mempercayai bahwa oh, kita harus lebih keluar gitu, keluar dari apa namanya aspek kita, bukan aspek apa sih studi ya, lingkup studi kita gitu kan. Nah, untuk memperluas wawasan gitu. Intinya tetap balik tadi, melihat dari sisi lain gitu, melihat masalah dari sisi lain.
Oke, oke. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak, di pertanyaan-pertanyaan akhir nih, mungkin dari Kakak sendiri nih, ada nggak sih kayak kenangan yang tidak akan Kakak lupakan nih selama seleksi Mapres itu sendiri atau saat sudah menjadi Mapres? Kenangan yang tidak akan dilupakan, kenangan ketika di sana ada ngobrol-ngobrol santai dengan rekan-rekan. Yang tidak lupa justru yang itu, ketika kita apa membuat lelucon, terus kita ngobrolin tentang hal-hal yang eh, hal-halnya, maksudnya hal-halnya itu substantif ya. Leluconnya misalnya seperti kayak, oh ini ada kita membahas tentang suatu berita gitu kan, membahas tentang topik, terus membahasnya secara lugas, secara lepas, tapi juga secara substantif gitu. Ya, diskusi-diskusi yang seperti itu yang akan saya, apa ya, tidak akan saya lupakan gitu ya. Ya, pastinya dengan teman-teman yang pastinya memiliki pengetahuan yang luas gitu sehingga ya seru untuk diajak ngobrol gitu ya Kak. Kayak bahas-bahas Ya, yang lumayan. Emang kira-kira bahasannya apa sih Kak di saat ngobrol itu? Apakah berat banget nih obrolan sesama Mapres gitu Kak? ya kadang kita ngobrolin apa namanya tuh, sebenarnya game itu juga masuk, salah satu masuk aspek itu kan. Kalau selain itu ada juga ngobrolin tentang magang-magang internship gitu kan. Jadinya ternyata oh ada opportunity yang saya tidak tahu gitu kan. Oh ini ada magang di sini gitu. Ada yang ngomong itu. Jadinya saya tahu ada magang di sana. Ataupun ada bahas pas itu tentang feminisme misalnya. Feminisme itu gimana sekarang keadaannya dan segala macam. Karena pas itu ada temen yang lagi bangun kan startup buat bantu orang yang eh, kena apa namanya, kena gender inequality gitu kan. Nah, itu lumayan juga menarik gitu. Ataupun ada di bagian nih dari gagasan kreatif nih, ada yang pas itu ngobrolin tentang kesehatan gitu. Dalam sisi apa namanya teknologinya bisa mendeteksi eh, COVID ya dari apa namanya permen karet dan segala macam. Ya, hal-hal yang seperti itu menarik gitu kan, yang kita tidak tahu bahwa oh bisa kah kayak gitu. Nah, itu yang jadi asik di sana, keasikan. Oke. Nah, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini dari kegiatan lomba bahkan di salah satu artikel dari sesi wawancara Mapres katanya kakak tuh fokus ke topik mengenai lingkungan. Nah, kenapa sih kakak tertarik dengan topik lingkungan? Kenapa ya? Sebenarnya dari dulu tuh saya inginnya ke dirgantaraan ya, pesawat. Dari kecil sudah ada impian ingin jadi pilot. Cuman ke lingkungan ini gara-gara uh, saya melihat orang-orang itu memiliki passion yang begitu sungguh besarnya dengan environment kita. Yang saya lihat pertama kali itu ada nih orang yang tidak rela membunuh semut, yang juga ketika ada tanaman mati ditanam balik gitu kan, bunganya kepotong misalnya ditanam balik. Dari situ saya mempelajari bahwa oh ternyata emang apa ya, apa sih kenapa sekecil itu dijaga gitu, dilindungi gitu kan. Saya heran gitu. Saya bertanya-tanya, SMP, SMA saya ikut lebih ke bakti sosial dan outreach, society outreach gitu, di mana saya mempelajari ternyata dampaknya itu sangat besar. Ketika ada namanya illegal logging gitu kan, yang secara tidak ada izin mereka menanam apa apa sih namanya, mengapak, bukan mengapak, menebang pohon, terus mereka mengambil sumber daya dan segala macam, ya dengan kayak misalnya buang sampah, air sungai tercemar. Gara-gara sungai tercemar itu kan padahal sumber air buat peternakan, sumber air buat pertanian, jadinya rusak dan segala macam gitu kan, ekosistemnya rusak. Ternyata hal sekecil ya kita buang apa kemasan permen karet sembarangan itu bisa dampaknya jauh lagi ke sisi lain gitu dari dunia gitu kan. Nah, jadi ternyata hal-hal kecil kayak gitu ya, dari tadi deh yang sekecil tadi bunga ditanam balik itu memperbaiki ekosistem secara kecil. Karena kalau bukan kita, kan kita nih, lingkungan kita yang kita tinggalin itu kan kita yang memiliki kewajiban. Kalau bukan kita, kita yang merusak ekosistem, siapa yang akan memperbaikinya?
Karena tumbuhan nggak mungkin dia tiba-tiba jalan terus dia menanamkan dirinya lagi balik ke tanah kan. Ekosistem rusak bakal hancur terus, yang rugi juga nanti kita. Padahal tanaman tersebut misalnya bisa menjadi pohon yang memberikan kita oksigen, tapi kita ceroboh, ya jadinya kurang gitu kan. Apa namanya, suplai oksigen jadi kotor, air quality kotor, kesehatan kita yang kena gitu. Entah paru-paru kita nanti yang sakit. Ya, jadi intinya dari skala kecil ya, skala skala lokal gitu, saya baru sadar, baru mendapatkan jawabannya itu bahwa oh ternyata emang dibutuhkan gitu ya. Karena kita kebanyakan fokus ke hal-hal besar yang ingin kita capai itu hal-hal yang jauh, tinggi dan segala macam. Tapi ternyata secara lokal, secara dekat kita itu ternyata dibutuhkan sekali gitu. Seringkali kita eh, tidak melihatnya gitu, padahal di dekat kita. Itu yang ingin ya menjadi motivasi saya untuk eh, belajar di lingkungan dan apalagi terutama di energi terbarukan. Oke, emang sih benar kita harus memperhatikan lingkungan mulai dari sekarang gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak memperhatikan lingkungan dari sekarang, takutnya eh, di masa ke depan tuh lingkungan tuh jadi hancur gitu ya Kak. Yang harusnya lingkungan itu bisa memberikan manfaat buat diri kita, tapi nyatanya lingkungan malah memberikan dampak negatif buat diri kita gitu ya Kak. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Nih, harapan untuk Mapres selanjutnya itu apa nih Kak? Harapan ya, waduh, kalau kalian nanti yang ingin menjadi mapres ya, usahain kalian memiliki kontribusi balik ke masyarakat. Itu sih. Kayak ada nih pepatah yang saya suka banget ya, izin ya sebutin pepatahnya. Eh, Anda pada ujungnya, di ujung kehidupan Anda tidak akan mengingat orang yang memiliki prestasi yang shining, shimmering, splendid, yang maksudnya bagus, juara satu dan segala macam. Tapi Anda akan mengingat orang yang berjasa dalam hidup Anda. Ini menurut saya eh, bagus, di mana seharusnya manusia itu memiliki manfaat untuk orang lain. Jadi harapannya Anda di Anda mengejar mapres sekaligus Anda memberikan manfaat gitu. Nggak hanya manfaat itu buat Anda sendiri yang untuk Anda keep gitu kan. Buat self growth Anda, buat eh, kepentingan pribadi gitu kan. Usahain ya kalau bisa berilah keluar gitu, untuk perkembangan sekitar. Nah, jadi dengan adanya keterbatasan waktu, kita harus menyudahi podcast kali ini. Sayang banget ya, padahal kita mau banyak-banyak ngobrol nih dengan Kak Divan. Nah, dari pembahasan ataupun pembicaraan podcast yang tadi dengan Kak Divan, kita bisa ambil pelajaran bahwa yang pertama, untuk mengikuti sebuah mapres, kita harus eh, mengetahui potensi diri terlebih dahulu, kemudian apa sih prestasi yang bisa kita tunjukin, apa prestasi yang bisa kita tonjolkan dari berbagai bidang yang kita bisa tekuni. Kemudian yang kedua, sebelum kita mengikuti MAPRES, kita bisa juga kayak mengembangkan diri kita selalu agar ketika kita mengikuti MAPRES tersebut, kita bisa mengeluarkan eh, diri kita yang terbaik gitu. Nah, dan yang ketiga yang bisa aku ambil adalah ketika kita mengikuti seleksi MAPRES tersebut, jadikan seleksi MAPRES tersebut sebagai ajang bagi diri kita untuk bertukar pikiran dengan peserta yang lain, kemudian kita dapat um, apa ya, menarik ilmu dari teman-teman yang lainnya dan bahkan kita bisa mencari mencari link dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain ataupun dengan dosen-dosen yang terlibat dan pastinya hal tersebut bisa berdampak positif bagi diri kita untuk kedepannya. Nah, mungkin itu sekian dari aku Farhan dan Kadivan selaku tamu pada podcast kali ini dan sekian dari kami berdua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.